kondisi duduk. Terus kayak gimana ya deh? Kayak apa namanya kayak nganuin gitulah. Di situ nyokap gue kesurupan berapa kali ya? Itu mulai dari bahasa Jawa sampai klimaksnya itu ya bahasa Ambon lah kayaknya. Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Halo, selamat malam. Selamat datang di Horror Session. Sesi horor yang bercerita tentang horor-horor bahagia dan cerita-cerita mistis yang ceria. Meskipun tagline-nya tidak terlalu sama, ketukar-tukar terus. Halo. Halo adik-adik manis. Aduh, berasa om-om ya. Iya. Ada Sultan di sini udah berapa episode lah ya dia selalu muncul. Untuk kali ini dia single person. Dia sendiri akan menjadi bintang tamu dan narasumber horror session kali ini. Dengan pengalaman nyokapnya yang gua dulu juga menyaksikan sendiri bagaimana itu terjadi dan menurut gua ekstrim dan apa ya? Membuat heboh dan gempar satu keluarga lah ya, keluarga besar bukan satu keluarga, keluarga besar, gokil sih ceritanya itu tuh. Saat itu ya saat cerita itu terjadi, bahkan gua yang apatis sama hal-hal semacam itu, yang nggak peduli sama hal-hal semacam itu, akhirnya menyaksikan sendiri dan akhirnya saat itulah gua baru benar-benar bukan ngelihat ya, baru benar-benar yakin dengan apa itu kesurupan. Ketika lu udah bukan lagi menjadi identitas lu yang sebenarnya. Yes. Dan itu ekstrim gitu. Dan ada banyak kejadian-kejadian pengantar yang mungkin itu puncaknya ya. Puncaknya ya ada. Puncaknya deh. Ada. Waduh, ya karena kan gue saat itu nggak tinggal di situ ya, jadi cuma apalagi gue sering keluar dulu, terus juga cuma beberapa cerita aja yang gue denger dan gue nggak tahu itu lengkap atau kayak gimana. Dan gue sekarang mungkin sekarang gue akan dapat cerita dari Sultan. Sebenarnya cerita ini bukan cuma buat warga kampung sendiri, karena buat gua juga gitu. Karena gua penasaran apa sih yang sebenarnya terjadi dulu. Gua nggak tahu ini bakal jadi berapa lama sih, ceritanya bakalan panjang kali ya. Kayaknya bakal panjang soalnya emang hampir semingguan kali ya nyokap gue kesurupan juga. Oh, gila sih. Dan itu seminggunya kesurupan ya. Ada Enggak kesurupan full seminggu gitu. iya, maksudnya ada rentangnya itu seminggu. Dan iya. dari sebelum hal itu terjadi tuh ada pengantar ceritanya kan. Dan puncaknya tuh kayak gimana. Gokil sih. Ya udah, pokoknya buat para warga kampung, sebelum kita next dengan narasumber yang kayaknya ceritanya akan menggugah kalian gitu, jangan lupa subscribe dulu, terus juga like, share, dan komen silahkan. Ya, support kita biar makin banyak kita bisa mencari narasumber baru, makin banyak kita mencari lokasi baru. Karena jujur aja ini sudah menjadi studionya Horror Session, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan podcast di luar studio ini, yang pastinya di tempat-tempat yang mungkin tidak terduga. Kita mungkin start dari ini kali ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya gue harus memulai start cerita ini dari mana, karena sebenarnya di beberapa episode sebelumnya kita udah bahas startnya episode ini itu gara-gara renovasi rumah. Bener nggak tuh? Kalau gara-gara renovasi rumah ya mungkin bisa juga gitu kan. Tapi ada faktor-faktor lainnya. Faktor lain pasti ada. Oh iya, tapi itu pas banget sama kondisi habis renovasi rumah. Dan di sela-sela itu tuh banyak banget kejadian yang bisa dibilang menghantui seisi rumah gitu kan. Gila, gokil. Oke Tan, gua akan bersantai-santai ria sambil ngerokok, sambil tiduran. Lu silahkan bercerita. Jadi gimana ya awalnya? Jadi kondisi rumah Mbah itu kan waktu itu kan
habis direnovasi. Gue lupa tuh seminggu habis direnovasi atau beberapa hari habis direnovasi. Karena kan masih ada keluarga yang dari Purbalingga juga kan yang masih di situ. Oh iya. Jadi malam pertamanya, posisi gue tidur. Si gue tidur, adik gue tidur. Di situ ada Mbah Buyut di kamar. Malam-malam nyokap gue nangis kan. Oke, gue di situ kebangun kan karena masih nangis biasa gitu. Gue kebangun, gue pikir nyokap gue dapat kejadian hal-hal yang gak ngenakin di keluarga gitu. Mungkin entah ada yang Mbah meninggal gitu. Enggak jangan sampai. Pokoknya ada sampai gimana mau abadi dia. Pokoknya ada kerabat yang lagi kesulitan lah atau lagi kena musibah gitu sampai dia nangis gitu kan. Ya mungkin pikiran gue kesana aja ada gitu. Ditanyain sama Mbak Buyut kan. Yuk kenapa gitu kan. Jawab gue masih nangis aja gitu, nggak mau jawab Mbak Buyut gue gitu. Terus gue kan orangnya emang cuek ya kalau sama keluarga gitu. Emang cuek banget gitu. Jadi gue ya udahlah biarin aja gitu kan. Di 3 kali pertanyaan sama Buyut gue, yuk kenapa gitu, ngomong sama Mbah gitu kan. Nyokap gue masih biasa, masih nangis biasa. Di pertanyaan ketiganya nih, dia baru kejer nangisnya. Itu sampai ngebangunin seisi rumah. Mulai dari Okta, mulai dari tante gua, terus Mbah Dut sama Mbak Kakung juga bangun juga kan, nyamperin ke atas. Iya, Mbak Kakung, Bandu tuh Mbah Putri. Iya. Terus bingung ini kenapa gitu kan. Mungkin Mbah mikirnya lagi ada trouble kali atau apa gitu kan, sampai ditanyain juga, yuk kenapa gitu kan. Dia nangis terus kejer apa segala macam. Posisi lu udah bangun ya? Itu gue udah bangun. Kebangun gara-gara suara tangisnya nyokap gue kan. Gue disitu panik dong. Di kamar itu siapa aja? Di kamar itu ada gua, ada adik gua, ada Mbak Buyut sama nyokap. Jadi berempat. Okay. Bokap gua nggak tahu kemana. Kan? Ya biasa. Terus di situ gue panik. Kata Mbah coba panggil Bang Udin waktu itu. Bang Udin. Iya, Bang Udin. Bang Udin itu salah satu ya bisa dibilang tokoh masyarakat situ ya. Tokoh masyarakat. Yang dituakan. Ya, panggil Bang Udin, ya udah gue manggil. Gue bilang, "Bang, ini gue nggak tahu mama kenapa gitu kan." Dia nangis, kejer banget di atas sampai Mbak Bandut juga panik sendiri gitu. Ya udah, akhirnya kita samperin kan. Gua, Bang Udin sama istrinya gitu kan. Nyamperin ke nyokap gitu kan. Bang Udin juga bingung juga nih, kenapa nih, mungkin kesurupan kali atau apa ya. Yang akhirnya nih istrinya Bang Udin tuh bilang, "Coba panggil temen nyokap lu yang orang bisa itu, rumahnya di deket SD 12 kok," katanya. Di mana tuh, sebelah mana? Aduh, yaudah gua anterin deh gitu kata Bang Udin nih. Di mana tadi, dekat apa? Dekat SD 12. Itu SD gua dulu. Oh, di dekat rumah ya? Iya, masih di daerah deket-deket rumah juga lah. Ya udah, akhirnya gue sama Bang Udin nyamperin, kita jemput orang yang bisa juga gitu kan. Itu sepasang suami istri juga yang bisa kan. Terus kondisi nyokap lu masih nangis ya? Masih nangis, masih kejar banget gitu. Terus sorry sebelumnya, lu ingat gak ekspresi nyokap lu ketika nangis itu? Apakah buka mata atau dia merem dan nangis aja gitu? Iya, merem. Kondisi duduk. Terus kayak gimana ya deh? Kayak kayak nganuin gitulah. Tahu nggak sih maksudnya? Oh, berarti dia duduk terus kayak tangannya ngais-ngais juga ya, kayak gitu. Ngais-ngais gitu ya. Kayak ngais-ngais gitu kan. Nah, terus dari situ temen nyokap gue dateng. Ya coba disembuhin lah gitu kan, dibacain doa apa segala macem. Terus akhirnya si yang nyembuhin ini kayak berantem sendiri gitu sama setannya. Sampai dia lari-lari ke lorong-lorong apa segala macem, berumbar setannya gue nggak ngerti. Sampai dia teriak-teriak tuh, "Sini lu, turun gitu kan. Kalau masih mau hidup turun gituin." Terus dari situ udah nyokap gue pingsan aja. Jadi udah nggak ada kejadian apa-apa lagi situ. Nah, di malam itu juga gitu kan, nyokap gue sama nenek gue tidur di bawah. Gitu. Jadi Mbak Buyut ini tidur di kamar belakang kalau nggak salah. Ya kan? Kamar yang di bawah. Iya, gue lupa deh itu dia di kamar belakang tempat Mbak Kakung atau di tempat tante gitu kan. Gue lupa juga.
Terus adik gue tidur sama Mbak Kakung itu di kamar bawah, Oh ya. bawah pojok gitu. Di situ adik gue yang lihat ada tangan gede banget. Jadi posisi ruangannya gitu kan ada jendela kecil gitu tuh. Yang Jadi di itu ruang tamu. nggak ruang kamar Mbak Kakung ini. Oh, nih sebelumnya jelasin dulu ya. Jadi kamar Mbak Kakung ini yang disebutin sama Sultan ini, dia posisinya ada di belakang, paling belakang ruangan lantai 1 gitu. Dia Iya. di belakang. Nah, di atasnya itu, kalau kita buka pintu itu seberangan, di atasnya itu ada kaca kecil. Ada kecil-kecil gitu. Itu adik gue yang lihat di situ. Mm-mm. Itu ada tangan gede banget katanya. Ada tangan gede banget, adik gue sampai takut sampai nangis juga gitu kan. Mm. Itu malam pertama tuh. Terus di malam keduanya ya it's okay, normal aja gitu kan. Gua nggak tahu dia masih kerasukan atau gimana, gua nggak ngerti. Cuman tingkahnya beda aja. Nyokap lu. Iya, nyokap gue tingkahnya beda gitu, sama beberapa hari tingkahnya beda. Itu emang tinggal lo di situ ya saat itu ya? Emang lagi tinggal di situ deh. Iya. Oh, emang lagi tinggal di situ ya? Iya. Ah. Terus di hari ketiga nyokap gue nyembuhin di tempat temennya, yang katanya gue denger dari ini ya. Jadi dia tuh ke tempat temennya, dia sama siapa ya waktu itu ya, gue lupa juga deh pokoknya. Itu gue denger dari orang yang nemenin nyokap gue. Itu katanya dia ngomong Madura. Jadi waktu dia kesurupan tuh dia ngomong Madura. Ngomong bahasa Madura. Iya, ngomong bahasa Madura gitu kan. Terus ya udah gue nggak tahu kejadiannya lebih detailnya kayak gimana gitu. Terus di hari keempat ada adanya Mbah datang. Adanya Mbah namanya Mbah Jadi. Oh iya, Mbah Jadi. Mbah Jadi. Mbah Jadi itu adanya Mbah. Ya kalau bahasanya Mbah muda, Iya, muda. paling muda lah gitu. Itu datang dan di situ ekspresi nyokap gua ketemu beliau bener-bener gak ngenakin. Jadi dia langsung kabur ke belakang gitu loh. Bener-bener Oh. langsung kabur ke belakang. Terus ngomong kayak kesel aja gitu ngelihat Mbah Jadi ini. Oh iya. Bener-bener dikatain anjing lah, bener-bener dikatain monyet lah, apa segala macam. Itu mesti ada gue juga gitu kan. Padahal belum ada interaksi sebelumnya kan. Belum ada interaksi sama sekali. Baru cuma datang aja. Baru cuma datang gitu kan. Terus nyokap gue udah dibawa ke depan Mbah Jadi, diajakin ngobrol sama Mbah Jadi nih. Hah? Yuk kamu kenapa katanya. Itu ada Mbah Bandut juga kan, di situ ada Bandut juga. Mbak Putri. Iya, Mbak Putri. ada gue juga di situ, ada adik gue juga. Katanya ditoksikin lah gitu istilahnya. Sama nyokap lu. Sama nyokap gue ditoksikin, kayak bener-bener nggak suka aja ngeliat Mbah Jadi ini gitu. Terus udah dari situ kita masih fair aja gitu kan, masih fair masih oke gitu. Nah ini nyokap gue nih di malam keempatnya habis kesurupan gitu. Ini malam ya, posisi malam itu kurang lebih sekitar jam 12-an ke atas, kurang lebihnya segitu. Ini lagi pada nonton bola ya? Lagi pada nonton bola, itu final Mm-mm. final bola ya kan. Tiba-tiba ada ngucap assalamualaikum, dan kita seisi keluarga tuh bener-bener denger. Bener-bener ngucap assalamualaikum, dan spontan dong kita harus ngejawab waalaikumsalam gitu kan. Pintu dibukain, pret, nggak ada siapa-siapa di situ. Terus gue coba keluar gerbang kan, nggak ada siapa-siapa juga, yang nggak bisa lewat juga nggak ada. Itu semuanya dengar. Semuanya dengar. Si isi rumah tuh benar-benar dengar semua, dan benar-benar si isi rumah kita kayak ngejawab juga gitu. Suaranya masih ingat kalau bisa deskripsi? Suaranya tuh laki ya, benar laki. Terus kayak kakek-kakek gitu kan. Oh, suara tua lah. Iya, kayak orang tua gitu, tapi kayak masih buger aja gitu. Assalamualaikum gitu kan. Wah, gue bilang waalaikumsalam gitu. Bukain, lah nggak ada siapa-siapa nih ya kan. Creepy juga gitu. Pada bingung dong, si rumah pada bingung dong. Coba siapa gitu kan. Gue coba cek keluar, nggak ada siapa-siapa juga gitu. Karena sebelum gue cek keluar, pikiran gue juga masih paling orang lewat lah gitu. Gue coba cek keluar, nggak ada ternyata. Tapi suaranya deket kok, depan pintu. Kayak di depan pintu. Iya, kayak di depan pintu gitu. Terus ya udahlah, dari situ cuekan. Malam-malam kita tidur. Di dekat nyokap gua itu dipasangin kayak cermin gitu. Jadi kalau mitosnya kan, kalau orang kesurupan pasangin cermin kelihatan nih setannya ini. Oh. Bener gak sih? Ini nyokap lo ini udah malam yang keempat ya? Malam keempat itu ya. Malam keempat, dan selama rentang waktu itu kumat-kumatan gitu ya? Enggak ya? Enggak juga, cuman emang ekspresi mukanya itu udah berubah. Nah itu dikasih cermin di depannya gitu. Iya benar, dikasih cermin depan.
terus di pinggirannya dikasih sapu lidi gitu ya kan. Gue tidur sampingan sama mbah gue gitu, tidur sampingan sama mbah gue ngelihat di ruang ini, posisi kita di ini ya, di ruang TV ya. Ruang TV itu sekaligus jadi ruang tamu. Iya benar. Iya, jadi agak-agak lebar gitulah ya. Iya. Nah di situ kan apa namanya, ada jendela 3 biji yang gue lihat Yang di samping pintu. samping pintu, iya benar. Nah di situ gue lihat tuh kayak ada apa namanya, kayak balok nyamping gitu, balok nyamping malam-malam. Ya pikiran gue masih positif dong, balok nih pasti. Ya, karena ramping kayak ramping gitu kan, posisi miring, bah gue juga ngeliat gitu, balok nih pasti. Kayak malam-malam kita tidur normal biasa gitu kan. Pagi-paginya gue lihat kok nggak ada balok sama sekali, gitu kan. Bah gue nyeletuk dong. Tadi kayaknya semalam ada balok ya di sini ya. Terus gue bilang spontan kan, iya kayaknya ada balok semalam. Terus apa namanya, gue coba cek dong di luar tuh emang balok posisi rapi pada tiduran semua, gitu kan. Karena ukuran balok tuh kurang lebih berapa meter ya? Ada kali 10 meter, 15 meteran lah. Panjang banget dong. Panjang banget, nggak mungkin dong kalau misalkan jatuh, brek gitu kan bunyi, ya kan. Terus kalau misalnya jatuh bang, apa namanya, jatuh juga nggak mungkin muat sama sela-sela garasi gitu dong, ya kan. Ya udah dari situ gue mikir, wah nih ini udah nggak beres nih, ya kan. Rumah sampai gue ditongolin gini udah nggak beres banget gitu. Tapi itu yang lo lihat balok kayu. Balok kayu, bener-bener balok kayu gitu. Terus di hari kelimanya ya, hari kelima, sehabis nyokap gue jemput adik gue, ini gue masih pakai HP Nokia jadul tau nggak, yang ada kameranya, yang dia bisa dibikin kayak N-Gig gitu. Oh iya iya. Bisa dilipat gitu tuh. Iya. Gue coba videoin kan, tek. Videoin apa nih? Nyokap gue. Oh lo videoin nyokap lo? Iya, video nyokap gue nih. Video nyokap gue tek. Sekitar itu videonya kalau nggak salah sekitar 5 menitan atau berapa ya? Kurang lebih 5 menitan lah gitu. Waktu besoknya gue cek, ternyata kok muka nyokap gue beda gitu kan. Oh oke sih. Dari apa namanya, dari video itu muka nyokap gue beda. Di pinggir nyokap gue tuh kayak ada balok kayu juga. Oh, di pinggir nyokap lu? Iya. Jadi ini posisi nyokap gue nih misalnya. Ini posisi nyokap gue, dia duduk kayak ya kayak gini lah gitu kan. Tegak kayak gini. Terus di pinggir apa nyokap gue tuh kayak ada balok kayu gitu. Terus jelang sekitar 2 detik itu balok kayu hilang. Terus muka nyokap gue juga ada beda lagi gitu. Kembali ke semula atau? Kembali semula. Jadi selama video itu video awal ya, sedetik 2 detik itu udah beda. Sedetik 2 detik. Waktu 2 detik dan setelahnya itu udah beda lagi. Jadi sedetik 2 detik ini yang gue bilang ada balok kayunya, yang mukanya beda. 2 detik setelahnya itu mukanya normal. Kayak gitu kan. Itu juga gue gue kasih tahu Mbah, terus gue kasih tahu Ajeng gitu kan. Gue kasih tahu nyokap gue. Karena posisi di situ gue nggak bisa editing ya, yang pertama ya. Dulu tuh gue nggak bisa editing. HP jadul. HP jadul lagi gitu kan. Memori juga paling memori telepon, bukan memori card gitu. Terus di malam kelima nih, ini malam kelima ya. Keluarga yang dari Makassar. Oh iya. Keluarga dari Makassar, Bude Bibit ya. Bude Bibit datang sama suaminya gitu kan. Emang Habib. Iya, suaminya orang suci lah gitu. Ya salah satu keturunan Nabi lah. Ya alhamdulillah. Om gua adalah salah satu keturunan Nabi lah. Salah satu keturunan Rasulullah, lumayan lah. Nah ini lucunya dari nyokap gua, ini lucunya. Nyokap gua kabur ngeliat dia. Ngeliat Habib. Iya. Iya, lihat Om. Iya. Ini nggak usah disebut. Jangan disebut. Rame ntar. Soalnya terkenal juga. Iya. Ini dia kabur gitu kan. Kaburnya gimana nih? Jadi kan dia datang masuk ke rumah. Jangankan masuk mas, baru depan gerbang aja langsung cabut dia. Cabutnya kemana nih? Ke dapur. Dan nggak mau ke depan lagi. Jadi bener-bener mukanya panik. Terus ya udah dia kayak nggak mau ke depan lagi gitu kan. Tanya, ayo udah ke depan gitu kan. Ada Bude Bibit gitu kan. Nggak mau katanya. Dia geleng-geleng kepala, nggak mau. Karena apa ya, mungkin jinnya dia atau arwahnya apa yang ngerasukin nolak kali gitu kan. Tapi ditemuin nggak? Akhirnya ketemu nggak?
akhirnya nggak ketemu gitu kan. Jadi saat itu Tante Wiwit itu dan suaminya Habaib itu di depan lah ya. Iya, posisi depan. Di depan aja nggak masuk ke dalam. Nggak masuk ke dalam. Nyokap Oke. apa namanya? Nyokap gue juga nggak mau nemuin juga gitu kan. Seisi keluarganya juga nggak mau nemuin juga gitu. Karena bener-bener takut gitu kan. Terus di malam itu juga kan apa namanya? Bude Wiwit langsung cabut juga gitu kan. Ya, dia si tadi Tante Wiwit itu dia datang terus dia langsung pergi ya. Iya langsung pergi, cuman Di rumah itu maksudnya langsung lah. iya gitu. langsung cabut lah gitu. Aha. Sekitar 3 jam langsung cabut lah gitu kan. Terus di hari ke-6-nya ada keluarga yang dari Ciledug datang buat ngobatin, yang ngeruqyah nyokap lah gitu kan. Posisi gue kan emang bolak-balik ya luar dalam, karena emang di luar ada bokap lama gue. Gue masih ngobrol-ngobrol juga gitu sama bokap lama gue, masih tanya-tanyain juga sama bokap lama gue. Terus ya apa namanya, yang katanya sih di dalam rumah nyokap gue itu kan yang ngeruqyah tuh kurang lebih ada 11 orang, 11 atau ya pokoknya lebih dari 10 orang lah gitu. Nah dia kan posisi itu kayak dilengkerin ini loh, kayak dilengkerin apa namanya orang gitu. Oh, yang ruqyah itu. Yang ruqyah gitu, ya kan. Terus dia duduk di bangku. Nah, waktu dibaca-bacain apa namanya ayat suci Al-Qur'an gitu kan. Dia ini kayak nentang gitu, yang di dalamnya itu kayak nentang gitu kan. Terus kepanasan gitu. Terus bangku yang dia dudukin nih dilempar ke salah satu yang ruqyah gitu. Dan untungnya sih nggak kena ya. Dan untungnya nggak kena. Nggak ada kejadian sampai berdarah-darah apa segala macam, nggak ada lah. Terus ya udah lah, dari situ gue coba masuk, gue sekalian ngeliatin juga. Di situ nyokap gue kesurupan berapa kali ya, itu mulai dari bahasa Jawa sampai klimaksnya itu ya bahasa Ambon lah kayaknya gitu kan. Mulai dari bahasa Jawa itu yang katanya gitu kan, si apa namanya, nyokap gue kerasukan Mbah Buyut Kakung. Oh iya. Iya, terus yang kedua dia ini kayak kerasukan macan putihnya gitu kan. Terus yang ketiganya baru kerasukan yang Raja Ambon ini, yang dibilang kayak Raja Ambon, Beta Raja Ambon gitu kan. Terus Iya, kalau yang Ambon itu gua ngelihat langsung. Maksudnya gua ngelihat saat itu gua ada di lokasi juga. Iya. Jadi kondisinya tuh nyokapnya Sultan duduk di sofa, gue ingat kan. Jadi di bawah tangga itu ada sofa. Dia duduk di situ, sofa kecil, sofa single sofa gitu. Dia duduk di situ dan logat, suara, terus intonasi sampai ke bahasanya dan gendernya pun udah berubah gitu. Suaranya yang gue bilang benar-benar suara laki-laki gitu. Dan kenapa dibilang tadi Ambon gitu, karena balik lagi ini bukan suku atau ras, karena memang dia menyebutkan dirinya itu Raja Ambon gitu. Dan entah ya faktanya ya ini namanya jin ya, bisa apaan aja, cuma itu yang disebutkan sama si jin ini melewati nyokapnya Sultan gitu. Nah, terus jadi nyokap gue bicara bahasa Ambon kan sampai nyombongin diri lah, beta Raja Ambon di sini gitu kan, beta penguasa di sini gitu kan, nggak ada yang berani musik beta di sini. Pokoknya benar-benar kayak ngesombongin diri gitu. Nah, Bandut itu benar-benar kesel dong, benar-benar kesel. Dia itu yang ketiga kalinya nih ya? Iya, itu yang ketiga kalinya. Dia benar-benar kesel, dia nganduin tangan ke kemaluannya dia, kemaluan mbahnya sendiri gitu kan. Terus diliatin depan mukanya gitu, depan muka nyokap gue gitu. Dan itu bener-bener langsung sadar, langsung sembuh loh. Iya. Gue ulang lagi nih. Kalau ya buat yang bingung ya, buat yang bingung. Gue juga ngejelasinnya bingung sih ya. Gue gak bisa toksik juga nih. Jadi gue jelasin ya. Jadi kondisinya saat itu memang lagi crowded banget karena beberapa orang yang coba nyembuhin dan gak berhasil, terutama di yang dibilangnya Raja Ambon ini. Sampai mungkin Mbah Putri, nyokapnya ibunya Sultan ini mungkin udah kesel kali ya, udah kasihan sama anaknya, terus kesurupan gak berhenti gitu, sampai akhirnya Mbah Putri ini dia memutuskan untuk
ngeraup ya. Jadi dia ngambil, kayak bukan ngambil ya. Ya kayak nyebok, kayak cebok lah ya. Iya, kecebok, Kayak cebok gitu di kemaluannya gitu. Sampai agak-agak ini. Sampai sempet ngelepas celana dalam gak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Nah, karena kan pokoknya gue rada-rada lupa juga. Pokoknya dia kayak nyebok gitu ke kemaluannya sendiri, terus diraupin ke nyokapnya Sultan gitu, diraupin ke mukanya nyokapnya Sultan. Dan saat itu juga, detik itu juga setelah diraup itu bener-bener yang langsung sadar. Iya. Itu mbak gue bilang, lu tuh lahir dari sini, lu tuh lahir dari apa? Kemaluan nyokap lu gitu. Udah lu sadar gitu. Sampai itu gue ingat banget kata-kata mbah gue. Bener-bener ingat banget. Dan nyokap gue di situ kan langsung pingsan gitu kan. Dan katanya ini ya, yang katanya itu nggak langsung pingsan, gue tahu. Jadi abis diraupin itu tiba-tiba kayak mual. Ya kayak gitu. Iya. Apalagi gitu tuh, ya kan. Terus waktu kan dia sempat pingsan. Gue nggak tahu ya, gue nggak ngeliat juga di situ kan. Karena posisi gue nangis, bener-bener nangis itu kejer kan. Gue udah ngeliat kondisi nyokap gue kayak gitu, gue udah nangis kejer. Gak tau ya, itu di di bagian perut kayak ada yang benjol gitu, bener gak sih? Gue lupa sih. Pokoknya di bagian perut gitu, perutnya kayak dibuka gitu, ada bagian benjol gitu tuh. Kayak benjol gitu, kayak apa ya? Ya kayak benjol lah pokoknya. Kayak benjolan gitu lah ya. Iya, kayak benjolan. Pokoknya gitu. gue inget kok kalau pas abis diraup tuh langsung muntah. Jadi sempet pingsan cuma sebentar gitu, bukan pingsan sih ya, jadi kayak dia udah lemas, udah nggak kuat ngapa-ngapain udah. Nah terus nyokap lu sadar, terus kata-kata pertama yang keluar dari nyokap tuh, kok pliket. Itu karena gue inget tuh kalau itu iya. Kok pliket tuh kalau dalam bahasa Jawa itu artinya lengket. kayak lengket gitu loh. Iya. Kalau pliket kan songong berarti ya. Ya gitulah. Ya pokoknya yang gue inget, ya sempat dibuka gitu bagian perutnya gitu kan, tuh kayak ada benjolan gitu. Gue lupa itu kata siapa juga kan. Ya udah dari situ udah sadar aja gitu. Udah bener-bener sadar, udah nggak ada kemasukan lagi apa segala macam. Mungkin rahasianya kalau orang kemasukan bisa dari situ kan. Iya, jadi ya sebenarnya itu mungkin cara terakhir kali ya. Gue sih berpikiran kenapa nggak dari awal ya kayak gitu ya. Ya itu. Ya karena ya memang itu cara yang sebenarnya cara paling nggak logis sih menurut gue gitu. Dari ya mungkin orang yang denial pun juga yang nganggap itu apa ya, kasarnya kesurupan aja nggak logis, apalagi hal-hal kayak gitu kan. Dan pertama kalinya gua ngelihat cara kayak gitu dan ternyata ampuh gitu loh. Iya, benar-benar ampuh. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah sadar juga gitu. Efeknya jangka panjang ya. Efeknya jangka panjang. Enggak, kan sebelum dia kerasukan seminggu ini nih. Emang sebelumnya pernah kerasukan juga gitu kan, sampai gua bawa salah satu kenalan gua yang percaya sama hal-hal kayak gitulah gitu kan. Sampai yang gue bilang dia ini bisa nyembuhin orang kerasukan juga. Yang katanya ini nggak bisa dikeluarin gitu kan, ini benar-benar nempel gitu. Ada orang yang ngirimin juga gitu kan, yang katanya sih kayak gitu. Itu sebelum kejadian seminggu itu ya, jadi udah ada beberapa kali juga kesurupan gitu. Dan kejadian yang kesurupan itu itu tuh klimaks banget bener-bener buat gua. Wah gila, mainstream banget kali seminggu. Iya benar sih. Jadi kesurupan gitu. Jadi sebenarnya kejadian itu tuh ya benar-benar menghebohkan satu rumah lah ya. Iya, bukan satu keluarga besar gitulah. Jadi keluarga besar gitu, menghebohkan keluarga besar. Dan di selama 1 minggu itu juga banyak kejadian yang sebenarnya janggal sih. Janggal sih buat gue ya, karena emang banyak cerita-cerita dari keluarga juga gitu kan. Entah yang lihat tangan, entah itu gimana tuh yang lihat tangan? Yang lihat tangan kan posisi tante itu yang dia ngelihat tangan di bawah kolong bangku gitu. Jadi kayak cuman sekelebat gitu doang. Oh iya tangan. Nih. Jadi di depan TV itu, di depan ruang TV itu ada bangku yang nempel sama 3 jendela tadi yang diceritain sama Sultan. Nah bangkunya itu dia ada kolong, bangku kayu, dia ada kolongnya. Jadi salah satu tante kita
Itu Tante Novi ya? Tante Novi. Tante Novi itu nyokapnya Okta. Kalau ngelihat episode sebelumnya ini, uh, dia itu ngelihat kayak tangan keluar dari kolong bangku itu kayak ngeraih gitu kan. Iya, kayak ngerahi gitu. Terus ada juga dari Budein ya, dari Budein yang dia ini ngelihat tangan di bawah apa sih, tudung saji ya. Tudung saji. Iya, jadi tudung saji dia buka, itu tiba-tiba ada tangan di situ. Nah, Satu tangan satu tangan ya, kayak satu tangan gini pokoknya nggak sama pergelangan, bener-bener tangan katanya. Ya dari situ terus gue juga sempat ngalamin gangguan juga sih ya. Nah itu yang tadi itu dia ngelihat tangan terus akhirnya ditutup lagi atau? Kalau itu gue kurang tahu juga. Kalau itu gue kurang tahu juga. Gue cuma denger sebatas cerita doang sih kalau itu. Oh iya, maksudnya iseng juga mencolok aja kan. Strak gitu kan. Terus gue juga sempat ngalamin kejadian janggal juga gitu. Dimana posisi gue lagi di dapur sih ya. Gue sama nyokap tuh berdua, gue ingat banget. Kan ada yang namanya kayak laci tempat buat nyimpan gelas gitu sama piring-piring lah namanya, yang nggak dipakai lo itu. Iya. Nah nyokap gue posisinya lagi masak tuh di situ. Gue ingat gue disuruh ngambil piring waktu itu. Oke, gue buka dong lacinya di atas. Tuh tiba-tiba kayak ada kain putih jatuh depan muka gue. Bener-bener kain putih jatuh depan muka gue. Tak gitu kan. Gue langsung kayak buang kain putihnya gitu karena ngeganggu. Gue pengen ngambil sesuatu gitu kan. Gue buang ke bawah. Tak. Terus gue ambil dulu piringnya, gue ambil ya kan, gue kasih nyokap gue. Barulah gue cari kain putihnya. Ini kain kemana, gue bilang, karena gue pikir nih kain adalah taplak meja gitu kan, lap atau apa gitu. Iya, karena gue pikir itu ini kain kemana, gue cari sampai kolong-kolong gak ada gitu kan. Ya udah akhirnya gue putusin tutup aja lah. Di situ nyokap gue nanya, lu nyari apa sih gitu kan. Oh tadi kayaknya ada kain putih depan muka gue dah, kata gitu kan. Kata nyokap gue, itu mungkin pengen kenalan kali itu si ini, katanya. Ada-ada aja lu, gue kata gitu aja kan. Itu bener-bener kain putih ya di situ ya, karena gue pikir juga taplak meja atau lap-lap apa segala macem lah gitu. Ya udah gue cari-cari nggak ada, ya udah gue cuekin lah abis itu. Itu cuman kejadian itu doang sih yang bener-bener gue alamin ya. Selama nyokap gue kesurupan ini seminggu. Terus yang dialami nyokap gue juga, dia lagi sholat gitu, tiba-tiba tuh kejadiannya hampir sama kayak Okta sih. Iya. Lagi di episode sebelumnya balik lagi ya, karena ini sebenarnya continuity sama episode sebelumnya. Episodenya kalau ada Okta itu ada continuity ke situ gitu. Karena nah episode ini khusus ngebahas kesurupan nyokapnya Sultan gitu. Ya jadi nyokap gue lagi sholat gitu, tuh tahajud tahajud ya, sholat malam ya. Iya kan, lagi sholat malam gitu, tengah-tengah malam, gue ingat banget. Itu posisi ada gue juga di situ. Dan itu pintunya dikunci. Tapi kenoknya gitu, itu dimainin sama yang nggak kelihatan gitu. Jadi bener-bener cek dimainin gitu. Dan kayak pengen ngebuka lah gitu, ya. Tapi untungnya nyokap gue ini ya, khusyuk dalam sholat gitu. Dia pengen beribadah gitu. Yang gue ngeliat situ ya udah, ini apa sih, freak banget. Gue bilang, kok ada kayak ginian gitu kan. Oh ada lu di dalam? Ada gue di dalam. Dan lu ngelihat itu? Gue ngeliat itu, dan buat gue tuh salah satu poltergeist yang freak aja gitu kan. Ngapain juga lu mainin kayak gituan gitu, kenapa nggak lu ketok-ketok aja gitu kan. Atau nggak lu langsung masuk dan ikut sholat aja gitu kan. Kenapa nggak gitu juga. Terus apalagi kejadian unik lagi, nggak ada lagi sih yang gue alamin ya. Nah lu ada cerita dari adik lu nggak? Selain yang tangan gede itu. Kalau dari adik gue nggak ada. Ya adik gue ngeliat yang tangan gede doang. Itu waktu dia umur sekitar 5 tahunan deh kalau nggak salah ya. Gokil. Ya memang nyokap lu pada dasarnya kan, gue nggak tahu ya, kalau dulu kita nganggapnya nyokap lu kayak mentalnya lemah gitu kan ya. Mentalnya lemah dan beberapa kali kesurupan, dan kesurupannya itu bukan sekali dua kali gitu. Jadi memang kayak apa ya, kayak semacam, kalau gue bilang rutinitas juga enggak sih. Tapi itulah klimaksnya dia kesurupan yang bener-bener sebenarnya bukan ngabisin tenaga dia doang, tapi ngabisin energi seluruh yang ada di rumah itu gitu.
gimana caranya udah diobatin kayak gimana aja nggak bisa. Oh ada sempet gue ingat dia itu dibacain ayat kursi tapi ngikut. Nah, itu It- kayaknya pernah deh. itu yang kalau nggak salah sebelum yang Raja Ambon. Oh, Kalau jadi di yang sama juga, jadi dibacain ayat kursi itu entah ayat kursi atau apa gitu gue lupa. Itu dia ngikutin terus habis itu ketawa. Nah, itu jadi emang ada beberapa kejadian yang selama masa nyokapnya Sultan kesurupan, dan itulah gua bukan pertama kali ya, akhirnya gua accepted lah, gue nggak denial lagi yang namanya kesurupan kayak gitu ya, meskipun secara psikologis mungkin ada gejalanya ada gitu ya. gejalanya. Secara psikologis ada gejalanya, cuma gimana menjelaskan sebuah gejala ini ke orang Jawa perempuan yang tiba-tiba berbahasa Ambon, Bahasa Ambon. laki-laki, Iya, logat. dan suaranya berat, logatnya logat Ambon, dan ada beberapa bahasa yang kita nggak tahu gitu, karena ya pakai bahasa sana, Iya. pakai bahasa timur. Waktu itu gue pun nggak jelas itu bahasa atau Ambon atau bukan ya, suka-suka jin kali ya, namanya jin menyerupai apa aja gitu. Iya. Cuma itulah gue bukan pertama kali yang meyakinkan gue, oh kesurupan tuh ada toh gitu. Iya. Tapi gue waktu itu masih denial soal ini ya, soal setan-setanan ya waktu itu. Oh iya. Iya, jadi gue masih bisa berpikir logis juga waktu itu. Nih mungkin nyokap gue sakit kayak gini ya, apa karena mentalnya lemah juga waktu itu kan. Karena banyak di posisi problem keluarga waktu itu juga. Jadi udah capek lah otaknya gitu. Iya. Sampai lu sampai akhirnya udahlah kelar masalah itu ya. Itu puncaknya tuh, klimaksnya ya. Iya. Nah, setelah itu atau sebelum itu lu pernah ingat atau dapat cerita dari entah nyokap lu, entah bokap kandung lu, atau abang lu, atau adik lu yang menceritakan tentang hal mistisnya mereka gitu? Ada. Gue sempat dengar cerita itu dari nyokap sendiri. Itu posisi gue lagi di umur, gue dengar ceritanya itu di umur berapa ya? Pokoknya masih SD lah, itu gue ingat masih SD. Nyokap gue cerita gini ke gue. Itu ada mbah juga ya. Jadi kita bertiga. Nyokap gue bilang kayak gini. Ini waktu dulu nih kecil nih, Sultan bener-bener nggak masuk akal gitu. Yang pertama, gue pernah yang katanya digendong sama kuntilanak, ya kan, merah. Nggak tahu itu merah yang pernah gue lihat atau dia pakai kebaya. Terus gue pernah diumpetin juga di kolong kasur, kayak gitu. Dan itu yang lihat nyokap gue sama abang gue. Yang ngeliat lo digendong? Iya. Yang lihat gue digendong tuh abang gue, ya kan. Terus itu posisi abang gue lagi gue lagi di Semarang tuh waktu itu. Waktu kecil gue tuh bener-bener di Semarang gitu kan. Dan posisi rumah gue itu kan ruang tamu. Terus di sebelah kanannya ini kamar tidur gue sama nyokap sama bokap kan. Terus di paling belakang itu kamar abang, ya kan. Di depan kamar kamar yang gue singgahin waktu itu ada gudang situ kan, yang isinya kayak perabotan alat punya bokap semua lah gitu, sama koleksi segala macem gitu, sama kamar mandi kan di sampingnya kamar tuh waktu itu. Koleksinya koleksi jimat kan? Iya. Itu ada mulai batu, keris segala macem lah, itu ada semua di situ. Pernah masuk juga situ kan. Nah, abang gue nih posisi dia pengen ngambil lap. Jadi buat buat gue, karena waktu itu kayaknya diceritain sih gue lagi pup di celana gitu kan, kayak di pup. Abang gue ngambil ke belakang, terus dia pengen masuk kamar lagi, tiba-tiba dia ngelihat gue yang digendong sama Mbak Kay gitu kan. Dan itu katanya sih warna merah ya, warna merah gitu. Terus gue nggak tahu dia pakai kebaya atau gimana. Dan ya udah, akhirnya dari situ dia cabut. Nah, nyokap lu ikut nyaksiin juga atau gimana? Nyokap gue gue kurang tahu sih kalau nyokap gue di situ ya. Tapi yang nyaksiin tuh abang lu? Abang gue nyaksiin. Mungkin lu bisa dengar ceritanya kalau abang gue kesini lah ya. Karena ada beberapa
cerita abang lu yang gua mau tagih sih. Jadi eh, apa? Dan abang lu kan lama di Semarang ya. Dan dia tuh ya termasuk yang deket lah sama gua gitu kan. Dia dulu sempat cerita-cerita yang dia ngelihat entah apa ya. Mungkin kalau bahasa dia sih kayak wewe gombel. Iya. Iya, entah apa ya, karena dia ngelihat jadi tidur, dia lagi tidur terus bangun. Nah, itu makhluk itu tuh lagi ngacak-ngacak lemari. Lagi ngacak-ngacak lemari terus giginya bercaling gitu. Jadi abang lu tuh ngelihat dari sisi serong kanannya gitu. Itu kayaknya sih, aduh abang gue yang bisa cerita sih ya. Cuman emang tuh rumah di apa namanya, di Semarang tuh bener-bener creepy gitu kan, bener-bener creepy. Dari cerita-cerita masyarakatnya juga di rumah gue yang ini sering-sering mondar-mandir anak kecil lah yang pertama. Sering-sering ngelihat orang nyapu lah di depan rumah. Terus apa namanya, pernah juga yang katanya tuh ngelihat kayak cewek juga yang lagi gendong bayi juga itu depan rumah. Kayak gitu. Gokil. Ya, karena lu di sana juga masih kecil ya? Masih kecil, jadi nggak terlalu ngeh. Abang lu yang bakal gue tagih sih cerita-cerita selama di Semarang. Ya, pokoknya gitulah, suatu saat abang lu kesini bakal gua todong mic gitu sini pokoknya di horror session ini. Karena kalau abang lu hantunya tuh hantu-hantu daerah. Iya, hantu daerah. Banaspati kayak gitu ya, pokoknya iya kan, hantu-hantu daerah gitu. Pokoknya ya gue yakin ada sisi seru sih dari dia, dan berhubung tolol juga semi tolol. Jadi kayaknya dari awal sampai akhir bakalan ketawa-ketawa aja sih sama abang gue. Banyak juga sih gue yang kan apa, cerita-cerita horor juga ya. Cuman bukan dari sisi gue, tapi sisi temen gue juga. Karena gue nggak tahu kenapa. Teman-teman gue pada ngeliat, tapi gue nggak. Oh, oke. Dan terakhir yang gue ngeliat itu, yang gue bilang gue lagi kos hunting di Jeruk Purut. Itu yang terakhir gue bilang gue ngeliat. Dan sisanya gue nggak pernah ngeliat sama sekali. Jadi gue dulu pernah kerja di daerah di percetakan gitu di Benjeruk ya. Itu emang tokonya gue bilang creepy sih. Tokonya creepy, banyak cerita-cerita horor lah di situ. Entah itu dari nenek-nenek, terus ada dari anak kecil juga katanya ada, sampai yang namanya orang tinggi gede hitam gitu. Dan teman-teman gue tuh pada ngeliat gitu, pada pernah dapat poltergeist juga di tokonya. Dan gue satu-satunya orang yang, bukan satu-satunya sih, gue yang pernah yang namanya nginep di tokonya selama seminggu sendirian full, nggak kemana-mana juga, dan nggak pernah dapat kejadian apa-apa, mulai dari poltergeist, suara, sampai ditongolin. Lu nggak ada pengalaman di situ? Ya karena pertama mungkin lu nggak sensitif kali ya. Nggak, gue kurang tahu. Gue kurang tahu kalau soal sensitif. Cuman kalau soal ngerasain itu gue bisa. Gue hampir sama sih kayak Okta gitu kan. Emang nyokap gue juga cerita, lu tuh apa namanya, bisa ngerasain gitu. Lu ngerti kehadiran mereka gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa ya gue ngerasa ya kayak biasa aja gitu. Iya. Malah itu gue kapan ya? Gue lagi di tempat kerjaan juga dulu kan, di konveksinya di dekat percetakan waktu itu kan. Kan rumahnya tiga lantai gitu, 1, 2, 3. Di lantai keduanya di situ gue emang ngerasain kayak anjing nih panas gitu kan. Ini panas, terus gue kayak ngerasain kayak apa namanya, ada sosok gitulah, kayak ada sosok gitu di pojok-pojokan ruangan gitu. Gue cuekin, terus gue turun ke bawah, gue bilang sama istilahnya kepala toko gue gitu. Gue bilang, "Mbak, di atas emang ada ini ya, emang ada yang jaga ya gitu kan, emang ada situ putih ya," kata gitu kan. Iya putih, si apa namanya, pocong katanya gitu kan. Oh alah, pantes gitu kan. Ya gue emang rada bisa ngerasain juga gitu. Cuman kalau soal gue ditongolin atau itu entah kenapa sampai sekarang sih malah gue berharap gitu. Ya termasuk ya mungkin sekali-sekalinya dalam hidup lu itu kali ya yang kuntilanak merah. Iya, yang kuntilanak merah. Ya mungkin kalau misalkan gue ditongolin lagi gue bakal kejar kali.
itulah memang ada sebagian orang yang dia sensitif terhadap kehadiran sih ya, tapi Iya. belum tentu dia bisa ngelihat gitu. Dan mungkin eh, orang-orang ini didukung sama orang-orang sekitar yang apa ya, kehadiran orang ini nih, kehadiran orang kayak lu yang sebenarnya kayak mempengaruhi orang-orang sekitar sampai orang-orang sekitar tuh kayak bisa ngelihat atau pengalaman-pengalaman mistis gitu. Ya nggak tahu ya, ini aja sih sebenarnya kayak semacam cocokologi aja gitu. Iya, jadi kehadiran lo itu mungkin menarik energi-energi, ya mungkin energi-energi mereka untuk datang sampai akhirnya orang-orang sekitar lo tuh mungkin ya yang ya mungkin mentalnya lemah atau energi mereka bertabrakan dengan mereka ya akhirnya mungkin bisa ngeliat atau ada poltergeist di situ. Pokoknya ada lah, ya ada gitu orang-orang yang ya sebagian dari kita orang-orang kayak Sultan yang sebenarnya dia sendiri mungkin kalau diasah mungkin bisa kali ya. Bisa diasah. Mungkin kalau diasah bisa sampai mungkin ngeliat atau bahkan mungkin bisa sampai berinteraksi gitu. Iya. Cuma lo sendiri kan dulu yang tadi lo bilang lo denial sama hal-hal kayak gitu Iya, gitu aku kan. denial. Nah, sampai akhirnya sekarang ya lo tinggal cuma sisa-sisa ininya aja kan, sisa-sisa ibaratnya sisa-sisa indigonya aja kan. Iya. Dan Iya. gue bilang untung sih ya kalau misalkan gue udah dulu denial terus sempat beberapa tahun pelajarin hal-hal yang kayak gitu juga gitu kan, sampai akhirnya oke, gue percaya gitu. Ya. Bisa, gitu. Iya, sampai akhirnya kan lo ngerimain hal-hal yang sebelumnya kan. Oh Iya. iya, ini terjadi kayak gitu. Ya pokoknya untuk kita semua termasuk gue juga gitu kan, gue ambil pelajaran dari Sultan juga ya, gimana menghadapi hal-hal itu dengan sebenarnya cukup bijak sih, maksudnya cukup bijak ya. Lu mencoba denial tapi tidak frontal gitu. Iya. Jadi ya disimpan sendiri aja, terus juga sampai akhirnya lu bisa menceritakan hal itu saat ini gitu. Jadi lu bisa sharing kayak gitu. Coba lu kalau kalau denial frontal tuh ya udah lu gak bakal bisa cerita hal ini karena lu sama kejadian aja denial, apalagi buat cerita gitu kan. Iya, benar. Ya pokoknya gitulah, yang pasti apapun yang terjadi gitu apapun yang telah terjadi gitu sama nyokap Sultan, alhamdulillah sekarang sehat, terus juga tadi mau operasi juga kan, ya insya Allah juga diberi kelancaran lah, sehat terus juga. Terus buat keluarga semua juga sehat-sehatan, karena gue juga jarang juga berkomunikasi dengan keluarga lu gitu, terutama abang lu juga dia masih nggak tahu sekarang di Semarang kan katanya kan, ketika di Jakarta mungkin akan gue tagih lagi. Ya sekali lagi thank you Tan buat ceritanya, gue masih tagih lu untuk tim gue hunting gajah gijik lu. Untuk gajah gijik gue hunting lu, gue tagih karena di situ pasti banyak cerita-cerita yang sebenarnya serem tapi tolol. Ya namanya cerita-cerita mistis bahagia dan horor-horor ceria gitu. Kebalik mulu tagline gue ya. Cerita mistis bahagia, berhoror-hororia dan cerita-cerita mistis bahagia. Bener tagline gue. Akhirnya tagline gue kebalik-balik. Kebalik-balik mulu gue kalau tagline gue. Ya pokoknya Tan, thank you sekali lagi udah datang ke sini jauh-jauh. Cuma berapa kilometer doang. Iya sih, dan lu seneng juga kan. Dan kayaknya lu akan jadi tim gua. Ya buat para gua kampung, pokoknya support kita terus, follow kita di Spotify. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar update terus episode-episode kita. Terus buat di YouTube jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Silahkan mau komen yang baik atau yang jelek pasti saya like. Karena saya juga suka komen-komen jelek. Karena itu buat masukan kan buat kita gitu dong. Ya udah, pokoknya sekali lagi Tan, thank you. Yoi. Dan seluruh tim yang telah bekerja sama, saya kameramen, saya host, saya produser.
Terima kasih semuanya, dan buat yang gak suka sama konten kita, di skip aja. Terima kasih semua, bye-bye. Bye. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Dah, itu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.